Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini kita akan merenungkan Yesus sebagai orang yang ditolak. Mengapa ia ditolak? Apa alasannya? Nazaret adalah tempat kelahiran Yesus, di mana orang-orang mengetahui sisi atau background dari Yesus, siapa Yesus sebenarnya. Lalu banyak orang yang meremehkan Yesus atau menganggap rendah bahwa ia berasal dari keluarga yang boleh dikatakan sederhana, sehingga apa yang ia ungkapkan ketika ia berada di rumah ibadat dan mengatakan sesuatu kebenaran, itu ditolak oleh mereka. Mengapa demikian? Karena dalam tanda kutip ada ketakutan. Ketakutan ini dapat kita rasakan, dapat kita maknai. Ungkapan sehari-hari ketika kita merasakan bahwa kita tidak menerima orang lain, itu ketika kita memandang rendah, ketika kita sebagai manusia menganggap bahwa perkataan orang lain itu tidak benar, sehingga itu meremehkan apa yang ia katakan. Padahal kata-kata yang sebenarnya diungkapkan adalah benar secara objektif. Namun ketika lalu direndahkan dengan background yang Yesus sampaikan, ini menjadi suatu problem baru, di mana ada sikap merendahkan orang lain karena dari latar belakang, karena dari situasi hidup sebelumnya. Itu dianggap bahwa Yesus itu sama seperti sebelumnya. Padahal yang Yesus sampaikan adalah kebenaran, di mana banyak orang-orang di antara mereka itu tentunya menolak, seperti Yesus sendiri yang memberitakan kebenaran tetapi ditolak. Inilah konsekuensi dari apa yang Yesus nyatakan itu ditolak. Kebaikan itu tidak serta-merta atau langsung diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Kebenaran itu membutuhkan suatu proses penerimaan. Maka ketika Yesus berjumpa dengan mereka, secara refleks mereka menolak Yesus karena pernyataan Yesus. Padahal pernyataannya itu benar. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat memaknai bahwa penolakan itu sering terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau saya maknai ini seperti segitiga terbalik, di mana yang di atas area yang lebih besar itu menandakan penolakan. Mengapa demikian? Karena ada kemungkinan orang tidak tahu siapa yang berkata, lalu juga meremehkan orang itu, lalu juga menganggap bahwa pernyataan itu tidak benar. Ini adalah konsekuensi atau resiko ketika orang lain berkata dan
ada pihak-pihak yang meremehkan atau tidak menganggapnya. Lalu bagian yang di tengah itu yang agak lebih sempit atau kecil, itu adalah bagian yang toleransi. Nah, kebanyakan ketika sudah mengenal orang lain ada toleransi, tetapi belum 100%. Lalu bagian yang kerucut atau yang terkecil di bawahnya, yaitu bagian penerimaan. Itu sudah suatu proses penerimaan, tetapi awalnya adalah diterima oleh sedikit orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, konsep segitiga terbalik ini menandakan bahwa kebutuhan manusia itu untuk mengakui orang lain ternyata tidak secara langsung, itu melalui proses. Maka mereka, orang-orang di Nazaret, ketika melihat background Yesus, padahal mereka sudah kenal, itu mereka tetap menolaknya. Dalam arti bahwa mereka mempunyai anggapan yang tidak berkembang. Dalam arti bahwa Yesus masih dianggap sebagai anak tukang kayu, anak Yusuf, anak Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita rasakan ketika kita menolak orang lain dan apa yang kita rasakan ketika kita ditolak orang lain. Perasaan tentu berbeda karena intensi atau suasananya pun juga berbeda dalam posisi yang berbeda pula. Ini menandakan bahwa kita semua sebagai pengikut Kristus selalu melihat bahwa kita adalah pengikutnya dan mendapat kesempatan untuk melihat kembali seberapa besar kita menerima Yesus, seberapa besar kita melihat bahwa kebaikan yang Tuhan berikan itu adalah berasal dari kebaikannya itu sendiri, bukan dari kebaikan dalam diri kita. Lalu ketika kita melihat itu semua, apakah kita menyadari bahwa ketika kita melakukan penolakan, disitulah sebenarnya kita merasakan bahwa ada kelemahan, kekurangan dalam hati kita, sehingga kita menutup diri, tidak membukakan ruang kebenaran untuk masuk ke dalam pikiran, hati, dan tindakan kita. Sehingga apa yang dikatakan orang yang baik dan benar itu terkadang malah membuat kita emosi. Apakah kita merasakan seperti itu? Ketika kita merasakan seperti itu, ketika orang lain mengatakan sesuatu yang baik, berarti ada ketidakberesan dalam hati, yaitu berupa kelemahan. Kelemahan ini membuat kita semakin jauh dari kebaikan atau kebenaran yang diwartakan, terutama kebenaran Kristus yang hadir. Kristus sebenarnya hadir untuk mengingatkan orang-orang di Nazaret itu supaya percaya. Tetapi ketika orang kebanyakan melihat kelemahan itu, maka mereka membandingkan tentang apa yang Yesus katakan dengan background-nya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat yang beriman sudah mengenal Yesus, tentunya kita perlu bersikap untuk rendah hati, untuk menerima apa yang ada di sekitar kita. Tentu kita pernah melihat orang yang berbuat salah, orang yang mungkin di mata kita itu dalam tanda kutip rendah. Ini menandakan bahwa kita perlu untuk melihat diri, lebih terbuka kepada mereka yang lain, melihat kebaikan orang lain. Ini menjadi penting, karena dalam proses mengenal
memaknai hidup, ketika kita memahami orang lain, itulah saatnya kita membuka rahmat. Dalam arti ini bahwa Yesus mengajak kita untuk melihat kebenaran. Kebenaran yang Yesus wartakan adalah kebenaran mengenai apa yang menjadi bagian penting dalam hidup, yaitu membuka diri terhadap kehadiran Tuhan. Kita sebagai umat beriman, ketika berdoa dan merasakan kehadiran Tuhan, tentu akan merasakan perbedaan, di mana hati kita dipenuhi dengan kebaikan. Tetapi ketika kita merasakan bahwa ada yang kurang atau kelemahan, kedosaan dalam diri kita, kita akan sulit bahkan menghindar. Apalagi ketika hari Minggu itu tidak merayakan Ekaristi. Itu berarti melihat kehadiran Tuhan itu sebagai yang harus dihindari, orang yang harus dihindari, rahmat yang harus dihindari. Lalu bagaimana? Apakah perlu mengikuti sikap tersebut sehingga kehilangan kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu juga dalam pekerjaan kita setiap hari. Apakah kita melihat suatu penolakan? Ketika kita ditolak, apa yang kita rasakan? Seperti tadi, Yesus menyatakan kebenaran. Ketika ia ditolak, maka ia meninggalkan mereka, bahwa rahmat itu memang tidak mereka terima. Begitu juga kita, ketika kita menolak rahmat itu, bahwa Allah memberikan berkat bagi kita, tetapi kita lari atau tidak mau menerima, sehingga apa yang disediakan oleh Tuhan itu tidak dapat kita capai atau kita raih, karena kita melihat bahwa apa yang diwartakan orang lain yang baik itu tidak kita masukkan ke dalam hati, tetapi kita memandang orang lain secara rendah, sehingga apa yang didapatkan adalah bukan kebahagiaan. Kita justru memberi diri itu suatu, katakanlah, kekurangan, suatu pintu yang menutup atau membelenggu kita sehingga tidak bisa melihat terang. Bahwa ketika kita mendengar suatu kebenaran itu dimasukkan ke dalam hati dan dihayati, bahwa itu akan menunjukkan suatu perubahan dalam diri yang baik, sehingga hidup menjadi tertata, dan kita sebagai umat beriman lebih dapat melihat kehadiran Tuhan yang benar-benar nyata, yang mendidik kita menjadi lebih baik dan benar karena percaya kepada kehadirannya itu. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya renungan kali ini memberikan kita juga suatu berkat yang berusaha supaya dalam permasalahan setiap hari itu ada penyelesaiannya, karena teguh untuk menghadapi, sehingga rahmat itu akan datang. Semoga Tuhan memberkati. Amin.